Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cahyani Kurya Juita dengan NIM 18030300148, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, FISIP Undana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku ke-9 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi, ideologi, dan populisme, kampanye politik bangkitnya Valensi. Korupsi politik dan masalah Valensi. Bab ini menggabungkan literasi tentang korupsi politik dengan literatur masalah Valensi. Ini akan membahas bagaimana literatur sebelumnya dicari memahami konsekuensi dari korupsi politik serta alasan penyebaran di berbagai negara, sambil membuang atau dengan sedikit pengecualian faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa aktor politik dapat memiliki eksistensi insentif untuk berkampanye dengan cara yang lebih kuat atau lebih lemah tentang masalah korupsi. Yang pertama, meningkatnya minat terhadap korupsi. Sejak pertengahan 1990-an, dari organisasi internasional terkemuka seperti EU dan OECD hingga media internasional dan masing-masing pemerintah, topik korupsi telah menjadi hampir di mana-mana di lingkungan kebijakan. Perdebatan itu tentang korupsi tidak hanya terjadi di ranah publik, namun karena juga perhatian akademis terhadapnya telah berkembang pesat. Literatur tentang korupsi terutama berfokus pada dua subtopik. Yang pertama, menyangkut konsekuensi korupsi. Beragam dan literatur multidisiplin telah menunjukkan bahwa konteks yang menderita tingkat korupsi yang lebih tinggi dikaitkan dengan misalnya kesehatan yang lebih buruk dan hasil lingkungan, pembangunan ekonomi yang lebih rendah, dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Apalagi itu juga telah digarisbawahi bahwa korupsi adalah masalah yang mengganggu daerah berkembang dan lebih maju secara ekonomi seperti Eropa. Konsekuensi politik korupsi juga didokumentasikan dengan baik. Korupsi merusak legitimasi di berbagai kelembagaan pengaturan. Khususnya, korupsi menggoyahkan aturan demokrasi dengan berpihak pada beberapa kelompok, khususnya orang kaya lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan antara mayoritas warga dan mereka pemimpin politik. Begitu pula dengan Rothstein dan Untschler telah menunjukkan korupsi memperburuk ketimpangan sosial yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan masyarakat kepercayaan sosial. Sementara Kostadinova menemukan bahwa korupsi menurun kepercayaan tidak hanya pada pemerintah dan administrasi publik, tetapi juga pada parlemen dan partai politik pada umumnya. Korupsi juga menekan partisipasi pemilih karena tingginya persepsi korupsi mengarah pada evaluasi yang lebih negatif terhadap otoritas publik dan sistem politik secara umum. Akhirnya, korupsi memiliki kemungkinan dampak pada pemilihan suara warga negara. Menurut teori demokrasi, salah satu mekanisme kunci lewat yang warga negara dapat memerangi perilaku elit korup adalah pilihan elektoral. Mengingat korupsi yang merajalela di antara para pertahanan atau jika skandal korupsi pecah sebelum pemilihan. Pemilih yang mengerti biaya korupsi harus berbalik melawan pemerintah demi pemerintahan yang lebih bersih, penantang, dan usir bajingan. Dalam hal ini, temuan terbaru menunjukkan bahwa jika korupsi dilakukan semakin tinggi, dukungan elektoral untuk partai-partai pemerintahan menurun. Demikian pula,
Beberapa studi telah mengemukakan bahwa para pemilih sebenarnya menghukum politis dan partai yang terlibat dalam skandal korupsi. Sementara korupsi tuduhan tampaknya merugikan perspektif elektoral pada politis yang tuduh. Namun, di sana ada pengecualian untuk aturan ini, karena masih banyak pemilih yang tersisa setia pada pesta pilihan mereka. Misalnya, studi empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas kurang menentukan dampaknya karena pejabat yang korup dalam kasus dipilih kembali dihukum hanya sedikit oleh para pemilih. Mempolitisasi korupsi. Seperti yang baru saja kita lihat, topik korupsi telah melahirkan banyak sekali sastra, baik di dalam maupun di luar bidang akademik. Namun dengan jumlah yang sangat sedikit pengecualian, menganalisis alasan yang bisa menjelaskan mengapa aktor politik mungkin memiliki insentif untuk kampanye tentang masalah korupsi politik belum menerima perhatian serupa. Ini mengherankan karena banyak parpol baru hubungan yang menggulungi pembentukan politik di masa lalu secara mencolok korupsi yang dipolitisi. Misalnya, Bagenholtz dan Caron telah ditunjukkan dengan penelitian yang mencakup Barat dengan negara-negara Eropa Timur yang baru melakukan politik parpol korupsi lebih berhasil daripada partai baru. Istilah dari efek elektoral dari politisasi korupsi, kedua penulis mengemukakan bahwa ketika mengontrol tingkat korupsi, pengangguran, inflasi, lembaga elektoral, dan sejarah demokrasi, saat ini taktiknya digunakan oleh partai baru atau partai oposisi utama itu mengarah ke kelebihan besar perolehan suara dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya dibandingkan untuk jenis yang sama pihak yang menahan diri dari strategi ini. Rata-rata mempolitisasi korupsi meningkatkan bagian suara partai sekitar 5,6% dibandingkan dengan sebelumnya. Bukti semacam itu menunjukkan bahwa ada banyak kesempatan untuk politik menyebut korupsi sebagai masalah kampanye. Apa yang maksud dengan masalah Valence? Teori spasial diluncurkan oleh Anthony Downs dalam bukunya yang kini klasik dan hari ini terdiri dari banyak literatur. Ujian yang diberikan Downs tentang persaingan partai mengacu pada konflik di antara kelompok pemilih, sebagaimana diwakili oleh posisi mereka yang berbeda di ruang kebijakan. Nyatanya, secara informal, teori spasial menegaskan bahwa ultimatis setiap pemilih menurun dengan jarak atau program pilihannya dan lokasi proposal partai. Karenanya, orang-orang memilih partai atau kandidat yang paling mereka sepakati tentang isu-isu hari ini. Masalah itu adalah mereka yang memiliki pendapat berbeda, yaitu masalah memiliki kualitas pro kontra yang memecah belah pemilih. Insentif ideologi untuk kampanye tentang masalah korupsi, kasus dua pihak. Bab ini menyajikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara posisi ideologis dan intensif partai untuk kampanye tentang korupsi. Titik awalnya adalah pengenalan kampanye valensi. Seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye, itu salah satu pihak dapat memutuskan untuk mengadopsi. Finalisasi dan sumber daya manusia harus digunakan untuk menunjukkan partai itu sendiri, manfaat untuk menunjukkan kegagalan lawan pada nilai-nilai bersama. Kemudian sebagai pendekatan dan pesan yang komprehensif harus dibawa ke perhatian pemilih. Model spasial dengan dua pihak. Dalam dekade terakhir ini, terlepas dari pendapat Stoker tentang batasan ruang lingkup teori spasial, perbedaannya
antara posisi masalah dan valensi telah dibawa kembali ke mesin spesial dalam studi yang telah dikutip oleh F. Ennelow dan Hinarch, di mana pemilih memulai karakteristik non-kebijakan calon atau partai masuk ke dalam fungsi ultimate pemilih dengan istilah aditif independen dari mereka preferensi ideologi dan khususnya untuk partai kandidat. Baik, itu saja hasil review saya. Sekian dan terima kasih.